Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Anyway, ini udah jam 11 malam dan aku pengen ngobrol-ngobrol sama kalian tentang permasalahan dalam rumah tangga. Mungkin orang-orang yang teman-teman yang mau berumah tangga dan pengen mendengarkan, pengen cari tahu seperti apa sih permasalahan dalam rumah tangga itu. Silakan duduk manis, mendengarkan cerita aku. Mungkin aja ada hal yang positif yang bisa teman-teman ambil dari video kali ini. Tapi kalau teman-teman yang tidak ada rencana pernikahan dan tidak mau menikah dan tidak mau tahu, dan silahkan bisa di close, bisa keluar dari video ini karena sayang kuota internet kalian. Jadi, nah, sebelum aku nikah sama suamiku itu, aku itu sempat googling dulu biasanya permasalahan dalam rumah tangga itu apa aja sih. Kenapa? Karena uh, aku tidak mau rumah tangga kita itu seperti neraka dunia gitu. Karena aku melihat rumah tangga orang tuaku berhasil dan aku pengen rumah tangga aku pun juga berhasil. Dalam arti kata berhasil itu adalah maut yang memisahkan kami, rumah tangga tidak seperti kebakaran gitu, dan sebisa mungkin kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, bapakku itu memang selalu membawa dalam doa. Nah, kita langsung to the point aja. Yang pertama itu adalah masalah keuangan. Ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya, kalau itu tidak berlaku dalam rumah tangga kita, susah senang itu kita hadapin bersama. Dan malah sebisa mungkin, kalau misalkan ada orang-orang yang menganggap uang suami itu adalah uang istri dan uang istri itu adalah uang istri, jadi uang istri bukan uang suami. Kalau kita kebalikan ya, bukan kebalikan ya sih, tapi kita prinsipnya malah uang suami adalah uang kita dua, dan uang aku adalah uang kita juga. Jadi ya semua adalah uang kita gitu. Jadi bukan bukan uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri. Jadi istrinya kayak kebanyakan banget dong duitnya. Jadi aku berpikirnya bahwa ketika aku memiliki pendapatan lebih, eh aku mendingan kasih suamiku. Aku mendingan tabung di suamiku. Kenapa? Dia itu pintar mengelola uang. Sangat pintar mengelola uang. Makanya aku kasih ke dia. Kecuali kalau misalkan dia udah berhadapan dengan game, kalau udah ke supermarket ngadepin rak-rak yang berisi game itu, dia bisa hilaf. Tapi sejauh ini dia itu bukan tipikal orang yang suka membeli suatu hal yang kayak jam tangan lah, atau parfum mahal lah, atau sepatu yang mahal lah. Puji Tuhannya sih nggak sampai situ. Cuman kadang game aja sih dia, game aja. Terus aku sebagai istri dia sampai detik ini aku tidak pernah berani untuk membuka isi dompet suamiku kalau tidak di depan suamiku, kalau tidak minta izin suamiku. Kalau dia tidak ada, aku tidak pernah berani untuk membuka dompet dia karena menurut aku itu lancang. Meskipun kita suami istri, meskipun dia tidak pernah bawa dompet dia yang utama yang isinya ada kartu debit, kartu kreditnya dia segala macem, itu ditinggal di rumah walaupun dia berangkat kerja, guys. Dia tuh cuma berangkat kerja tuh cuma modal kartu kerjanya dia, ID cardnya dia, sama uang. Cuman 5 sampai 10 euro untuk uang jajannya dia, beli kopinya dia doang. Tuh. Sisanya dia tinggal di rumah. Tapi selama dompet itu di rumah tidak pernah aku buka-buka, tidak pernah aku berani karena uh, karena buat aku ya itu lancang, itu nggak sopan gitu. Karena aku gimana ya, dia itu suamiku gitu loh, dia itu suamiku, bagaimanapun juga dia suamiku. Aku nggak berani menghabiskan uang suami tanpa memberitahukan dia gitu. Terus apalagi kalau masalah keuangan ya, sebisa mungkin sih aku untungnya aku tidak suka barang branded ya. Aku tidak
tidak koleksi-koleksi. Aku tidak suka parfum-parfum mahal. Ini parfum koleksi aku memang banyak, tapi itu harganya murah meriah, guys. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas 20 euro. Malah parfum aku banyak yang harganya cuma 1 euro, 2 euro. Minum dulu, guys. Anyway, ini vitamin C. Nah, terus kalau masalah keuangan apalagi yang ini masalah minjem duit nih. Ketika aku memberikan pinjaman kepada orang lain dan aku tidak akan pernah meminta uang itu balik lagi ke dompet aku, itu tidak pernah aku minta uang dari suamiku. Kenapa? Karena aku akan merasa malu pada suamiku, karena suamiku punya masa lalu yang buruk. Dia pernah ditipu sama mantannya dia dan keluarganya. Habis dia benar-benar ditipu sampai dia tidak punya tabungan sama sekali, dan aku tidak ingin menjadi seperti wanita itu, dan aku ingin merubah mindset keluarganya dia bahwa tidak semua wanita Asia itu materialistis. Tidak semua wanita Asia itu hanya mau duduk manis di rumah menanti suami, menanti uang dari suami, dan tidak melakukan apapun. Walaupun suamiku tidak memaksa aku untuk bekerja, lo kerja dong, masa lo di rumah doang sih? Tapi aku berpikir bagaimana caranya aku tetap bisa menghasilkan uang dari rumah. Dengan cara apa? Dari YouTube, dari blog, dari aku jualan online, lalu aku juga bagi-bagi koran, lalu kenapa sayang? Kasih selas? Nah ya, pokoknya sebisa mungkin ya jualan, cari uang. Dulu malah awal-awal aku datang ke Jerman itu, aku jualan nasi uduk, jualan nasi kuning di tempat les. Karena waktu itu aku mikirnya aku cuma pengen punya uang sendiri untuk membeli sekedar make up doang. Saking aku gak mau minta uang sama suamiku untuk beli make up. Karena make up itu bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan utama di dalam sebuah rumah tangga. Itu kan kayak kebutuhan sekunder yang sebenarnya gak penting-penting banget gitu. Tapi aku butuh itu. Tapi suamiku kan tidak butuh itu. Tapi aku butuh itu. Makanya sebisa mungkin aku yang mencari uang jajan sendiri untuk bisa beli make up gitu. Untungnya suamiku mendukung sekali untuk aku bisa jualan nasi uduk itu, jualan nasi kuning. Dan kenapa aku tidak bekerja formal seperti orang-orang lain ya? Ya, karena di Jerman itu tidak sama seperti di Indonesia. Di Jerman itu ada yang namanya istilah ya, istilah yang namanya pelatihan kayak namanya kalau dalam bahasa Jerman itu Ausbildung. Nah itu waktunya itu 3-4 tahun. Sedangkan kalau misalkan kita kuliah itu cuman beda 1 atau 2 tahun, dan gaji kita itu bisa double daripada kita cuman Ausbildung gitu. Makanya suami aku minta aku mendingan kuliah aja. Dan sekarang ini kan kita lagi fokus untuk program bayi tabung. Sedangkan kalau misalkan aku stres, dia takut gagal gitu. Amit-amit cabang bayi ya. Semoga kita berhasil guys, doakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lalu poin yang kedua masih nyambung dengan poin yang pertama tadi tentang ketidakhadiran anak. Ketidakhadiran anak. Untungnya aku enjoy banget orangnya, karena aku berpikir mindsetnya kayak gini men. Masih banyak anak-anak di dunia ini, mereka kekurangan kasih sayang orang tua. Kita memiliki cinta kasih, kita memiliki rasa kasih sayang
yang kita siap bukakan tangan kita untuk anak-anak yang membutuhkan. Ngerti maksud aku nggak? Buat aku, mengangkat anak itu, it's not a big problem. Itu bukan masalah yang besar. Malah aku pengen banget untuk adopsi anak. Tidak peduli mau siapa yang salah sini, mau siapa yang lemah di sini, I don't care. I don't care. HP gue jatuh. Aku sama sekali tidak peduli tentang hal ini. Anak kandung, anak angkat, buat saya sama aja. Itu semua anak-anak yang diciptakan sama Tuhan, yang dihadirkan sama Tuhan untuk bisa menjadi terang lilin di dalam dunia yang gelap ini. Jadi kalau suamiku memang pengennya, dia pengen banget punya anak kandung 1 atau 2, lalu kita angkat anak, kita adopsi anak gitu. Jadi akan ada banyak anak-anak nanti yang hadir di rumah ini. Mungkin sekarang kita cuma berdua, tapi nanti akan ada banyak tangisan, ada banyak tanda tawa dari anak-anak. 3, 4 for us is okay. Jadi kalau masalah ketidakhadiran anak, kalau misalkan, karena aku punya pengalaman nih ya, waktu aku ke Jakarta kemarin, aku naik salah satu mobil online ya, taksi online dan dia tanya sama kita kalau kita ini suami istri ya. Iya, saya bilang, terus anaknya ada berapa mbak gitu. Itu pertanyaannya paling aku benci banget dalam kehidupan berumah tangga. Sebelum menikah kalian akan ditanyakan kapan menikah. Nanti setelah kalian menikah kalian akan ditanya kapan mau punya anak. Nanti setelah punya anak 1 kalian akan ditanya kapan mau nambah anak. Kayak, man, hidup lu cuma berputar di situ aja. Okay. Terus aku bilang kita lagi on proses program bayi tabung. Terus ternyata dia cerita pengalaman dia bahwa dia juga pernah berumah tangga dan mereka tidak memiliki anak, dan akhirnya si laki-laki ini memilih bercerai dari si istrinya karena tidak memiliki anak. Terus dia nikah lagi sama orang lain dan sampai sekarang dia juga tidak mempunyai anak. Nah, gini loh guys. Untuk memiliki anak itu kan membutuhkan laki-laki dan perempuan. Ya. Yang menjadi kesalahan terbesar dalam pola pikir banyak orang Indonesia ini adalah ketika dalam sebuah rumah tangga tidak memiliki anak, pasti hanya perempuan yang salah. Pasti perempuannya yang mandul. No, it's not. Itu pola pikir yang sangat amat bodoh di dalam kehidupan ini. Okay? Karena untuk menjadi seorang anak, seorang bayi atau sebuah embrio, itu membutuhkan peran laki-laki dan perempuan. Jadi kesalahan itu tidak hanya ada di perempuan dan belum tentu ada di perempuan. Okay? Itu bisa terjadi pada laki-lakinya. Halo. Jadi mendingan kalau orang-orang yang punya pola pikir seperti ini, mendingan you cek saja ke dokter ya, untuk melihat apakah you dua-duanya sehat atau ada salah satu dari you itu sakit, mau dari perempuan atau dari laki-lakinya. Jadi jangan you asal main ceraikan pasangan you, okay? Karena kalau permasalahan rumah tangga hanya berada di titik ketidakhadiran anak, itu menjadi tanda tanya besar. Apakah tujuan you menikah? Apakah tujuan you menikah hanya untuk anak? Okay? Kalau memang untuk anak itu kan tidak harus dari darah daging kita. Tapi masih banyak anak-anak di dunia ini yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pendidikan, membutuhkan perhatian. Dan you can see
lu bisa lihat itu anak-anak di Afrika atau anak-anak di pedalaman di Indonesia yang mereka masih membutuhkan cinta kasih, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan pendidikan yang tinggi, membutuhkan pola pikir yang lebih terbuka. Oke? Jadi jangan sampai you menceraikan pasangan you hanya karena pasangan you tidak bisa memiliki anak. Atau hanya karena you tidak periksa dua-duanya, lalu you mempunyai isi di kepala bahwa pasangan Anda tidak bisa memiliki anak. Padahal you dua-duanya tidak cek ke dokter. Itu kesalahan Anda berdua. Oke? Saya jadi emosi kalau mau membicarakan tentang anak, mohon maaf ya. Lalu yang ketiga adalah perselingkuhan. Wow, ini serem banget perselingkuhan. Karena untungnya ya, puji Tuhan dalam rumah tangga kita sangat terbuka sekali. Dan suamiku ini tidak pernah bawa handphone ke tempat kerjanya, dia tidak bermain sosial media kecuali YouTube. Dan dia itu menghabiskan hidupnya itu di depan komputer, di tempat kerja, dan dengan istrinya. Mau itu perempuan seseksi apapun atau sampai bugil sekalipun, dia tidak akan nafsu kecuali dengan istrinya. Ini yang diceritakan sendiri. Karena dia itu melakukan hubungan seks itu, guys, itu atas dasar cinta. Ini aku pengen terbuka saja sama kalian, cerita sama kalian tentang pengalaman suamiku pada saat dia putus sama mantannya itu, yang sebelum aku, yang mereka di mana 8 tahun pacaran itu. Suamiku tuh sempat stres berat. Yalah, 8 tahun bor, abis itu ditipu. Terus ada salah satu sahabatnya dia ngajakin dia ke diskotik. Terus itu temannya dia itu membayar lebih dari 3 perempuan untuk nemenin suamiku. Tapi tidak ada satu perempuan pun yang bisa membuat suami saya horny. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Jadi makanya itu aku percaya sama suamiku bahwa he love me so much. Okay? Bisa dilihat kan guys dari YouTube, dari video-video kita, itu tidak ada yang fake. Kita itu di depan atau di belakang kamera itu sama guys. Jadi apa yang kalian lihat depan kamera, ya itulah suamiku guys. Itu. Makanya aku bisa melihat ketulusan dari sorot matanya dia, bahwa dia sangat mencintai aku padanya, menerima aku padanya, tidak melihat latar belakang aku, dan aku juga mencintai dia padanya gitu. Dan segitu-gitunya. Oke, lanjut guys. Lalu kayak tentang kehidupan seksual. Well, seksual. Dan untungnya kalau misalkan ada orang-orang Indonesia yang berpikir tentang bule itu adalah orang-orang yang maniak seks. Mohon maaf nih, tidak semua bule itu maniak seks. Oke? Karena suamiku ini tipikal orang yang untuk melakukan hubungan seks, dia akan bertanya dulu sama aku apakah aku bersih atau tidak. Dan kalau misalkan aku bilang aku capek, ya enggak gitu. Karena di Jerman pun ada aturan di mana kalau misalkan mau berhubungan seksual, kalau salah satu pasangan itu tidak mau, tapi si pasangan yang lain itu memaksa, hati-hati bisa dilaporkan ke polisi begitu. Makanya suamiku tidak memaksa, dan dia juga bukan tipikal orang yang maniak seks gitu. Oke, yang kelima adalah istri kurang terampil dalam mengurus rumah tangga. Makanya aku pengen bilang sama suamiku, bersyukurlah engkau wahai suamiku tercinta memiliki istri yang OCD debu. OCD debu. Aku itu kalau memang, mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Ini fakta real. Aku ini OCD debu. Aku kalau ngeliat debu sedikit pun itu kepala aku tuh bisa sakit, nggak tahu kenapa. Dan suamiku tuh kan bulu-bulunya tuh banyak banget ya. Dan entah kenapa setiap hari di rumah itu, kalau walaupun nih hari ini aku bersihin, nih besok nih udah debu tuh udah tebel lagi guys. Karena yang aku tanya dan aku searching di Google, ternyata debu itu juga berasal dari sisa-sisa kulit kita gitu, kulit mati kita gitu. Dan yang lucunya itu dari udelnya suamiku kadang tuh kayak
ada debu gitu, kayak stau, gimana sih debu, iya debu gitu, dan warnanya tuh hitam tebal gini. Makanya aku apa namanya, bilang sama dia, ini debu semua dari kulit kamu semua ini. Makanya untungnya dia punya suami, punya istri kayak aku. Makanya setiap hari itu pasti aku bersih-bersihin supaya tidak ada debu gitu. Terutama bagian-bagian area ruang tamu ya, karena aku menghabiskan hidupku itu kebanyakan di ruang tamu gitu. Terus kalau dapur juga, abis masak atau pada saat masak aku usahakan langsung membersihkan cucian piring, karena aku tidak suka cucian piring yang menumpuk begitu. Paling yang berantakan itu dari rumah kita itu cuman ruang permainannya Stefan, karena mau aku udah beresin kayak apapun, besoknya ya berubah lagi, berantakan lagi. Jadi kayak udah deh, ini tuh ruangan lu, gua nggak mau ikut campur, bodo amat ya sama ruangan ini, you urus sendiri. Ini kayak gimana, karena mau aku tetap begini, aku udah taruh di sini, besok udah berubah lagi guys, udah pindah-pindah lagi kemana-mana, makanya udah angkat tangan, pokoknya ini ruang game, you yang urus. Tapi kalau untuk dapur, kamar mandi, ruang tamu, dan kamar tidur, I yang ngurus gitu. Oke, lanjut. eh Mertua ikut campur. Makanya aku berbahagialah engkau wahai suamiku tercinta, karena engkau tidak memiliki mertua. Karena kan bapak dan ibu aku udah nggak ada, jadi dia tidak memiliki mertua, tapi kita lah yang memiliki mertua. Jadi aku lah yang memiliki mertua. Dan kalau masalah mertua ini, awal-awal pernikahan itu jujur, mertuaku itu sempat tidak setuju. Kenapa? Karena um, because I'm Asian, I think ya, karena melihat masa lalu suamiku yang punya mantan orang Asia juga, yang dia benar-benar ditipu, sampai tidak punya tabungan lagi, ditipu pernikahan palsu. Dan mertuaku ini mungkin dia agak sedikit trauma, agak sedikit takut kalau anaknya ini jatuh ke lubang yang sama. Tapi tenanglah mertuaku di sana, istri dari anakmu ini itu tidak matre. Dia bukan wanita yang mencintai uang dan menjadikan uang di atas segalanya. Tidak. Dan yang selanjutnya, komunikasi. Kalau dulu pada saat pacaran itu masih LDR ya, itu kita hampir tiap hari itu video call. Sampai gaji aku itu setengahnya itu cuman buat kuota internet. Kalau sekarang kuota internet di Indonesia tuh murah banget. Kalau masih 3 tahun yang lalu itu masih mahal guys, masih mahal. Pokoknya 100.000 itu aku habisannya untuk kuota internet dalam satu hari. Dan untungnya setelah menikah, komunikasi kita benar-benar sangat terbuka, apapun segala macam. Kita pasti komunikasikan, kita pasti usahakan untuk cerita supaya permasalahan itu selesai dalam satu hari, tidak berlarut-larut gitu. Oke, selanjutnya adalah perbedaan. Waduh, perbedaan guys, ini perbedaan. Kita ini udah beda negara, beda budaya, beda bahasa. Mungkin di sini yang sangat mencolok adalah bukan dari beda negaranya. Beda negaranya termasuk lah ya. Oke, dari 3 perbedaan lah ya. Berbeda negara, berbeda budaya, dan berbeda bahasa. Oke. Jadi kalau misalkan aku lagi kesel, aku pengen cerita sesuatu sama dia, atau aku lagi kesel sama dia gitu, pengen mengungkapkannya agak susah karena terkendala bahasa. Karena bahasa Jerman aku ini belum fasih. Gitu. Kalau perbedaan, untuk kita nggak ada perbedaan agama sih ya, puji Tuhannya tidak di situ. Ya letaknya di situ aja sih, yang berbahaya adalah perbedaan bahasa, karena takutnya salah komunikasi, salah ngomong, bahaya. Oke, selanjutnya ada perbedaan pandangan. Kalau perbedaan pandangan ini belum kelihatan sih. Kalau ini selama ini sih belum kelihatan banget. Karena selama ini kita masih memiliki pola pikir yang sama. Dan aku banyak belajar hal dari dia untuk memiliki pola pikir yang lebih terbuka. Justru aku yang malah keikut pola pikir dia, pola pandang dia, untuk
ya lebih open lah gitu, lebih terbuka lah gitu. Yang biasanya aku hidup dari apa namanya, lingkungan yang sangat-sangat, bukan medok sih, apa ya namanya ya, eh pokoknya sangat gitu lah ya. Nah, semenjak aku menikah sama dia, aku jadi kayak terbuka gitu loh. Terus masalah pendidikan untungnya gak terlalu ya di sini, nggak terlalu, malah enggak sama sekali kalau masalah pendidikan. Untungnya suamiku ini tidak, yang seperti aku bilang, dia tidak melihat latar belakang aku, dan kita ini agak unik kalau masalah pendidikan. Suamiku ini adalah tipikal orang yang sangat cepat untuk berhitung, tapi dia lemah untuk mempelajari bahasa baru. Jadi makanya mohon maaf sekali kalau misalkan ada orang-orang yang bilang, ajarin dong suaminya bahasa Indonesia, ajarin dong suaminya bahasa Batak. Nih mohon maaf ya, mohon maaf banget, kelemahan suami saya itu ada di sana gitu. Dia tidak bisa secepat kilat untuk bisa mempelajari bahasa baru. Nah, berbeda dengan saya, justru kelebihan saya itu ada di bahasa gitu. Serang ya. Oke. Oke, itu aja sih 10 permasalahan yang biasanya terjadi dalam rumah tangga. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau menikah, don't be afraid. Welcome to the club. Rumah tangga menikah itu asik kalau misalkan kalian menikah dengan orang yang tepat. Oke. Dari mana kalian tahu tepat atau enggaknya? Ya kalian udek-udek lah pada saat masa perkenalan itu, ya kalian udek-udek karakternya dia, cari tahu, jangan cuman percaya dengan dia di depan saja, karena takutnya pada saat sudah memasuki pernikahan ada karakter-karakter yang selama ini dia sembunyikan baru dia buka setelah menikah. Itu tuh bahaya itu. Itu bahaya. Alangkah baiknya kalau misalkan kalian, aku suka baca nih. Ini mohon maaf ya, videonya panjang banget kayaknya, bodo amat lah ya. Karena untuk satu hari doang nih soal videonya. Oke. Jadi aku pernah baca sebuah artikel yang dimana pada saat dia masih pacaran saja, si cowoknya ini suka mukulin dia. Ini sorry to say ya guys, kalau misalkan kalian punya pacar yang seperti itu, sudah masih pacar aja kalian udah berani dipukul, apalagi pada saat kalian udah nikah, oke? Dan itu mendingan kalian putusin sih. Itu mending kalian putusin, takutnya you're not happy. Aku takutnya kalian tidak bahagia pada saat kalian masuki pernikahan. Aku takutnya hidup kalian tuh hanya cuma disiksa sama dia, dan oh my god, I can imagine. Oh my god, tidak, itu bahaya banget itu, aduh, jangan sampai, amit jangan baik ya, jangan sampai. Untungnya puji Tuhannya aku punya suami yang tidak suka main tangan. Terus apalagi ya, itu aja sih kayaknya. Mungkin tips-tips untuk mencari pasangan, untuk menikah, kayaknya nanti aku bikin video sendiri aja kali ya, supaya tidak terlalu panjang. Ini sudah 30 menit. So, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye. God bless you. Selamat tidur.